kebudayaan itu bagi masyarakat Melayu memang sesuatu yang niscaya, yang penting dan yang sentral posisinya. Nah, kebudayaan itu kan adalah segala usaha manusia ya. Saya terlibat dalam ekspedisi kebudayaan Empat Sungai yang Empat Sungai di Riau, sekitar 30% dari 3.600 itu yang baru terhenti kehancurannya. Jadi sekarang kan proses khazanah budaya itu menuju ke proses kehancuran, misalnya seperti rumah-rumah kuno. Rumah-rumah kuno itu penting Bang, karena itu hak warisan dari kebudayaan kita, warisan adat kan. Kalau tidak ada rumah kuno itu misalnya dan lain sebagainya, warisan kita tidak ada dan indikator sebagai masyarakat adat itu tidak ada. Itu persoalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Denny Kurnia di TV. Alhamdulillah hari ini kita mengundang seorang tokoh muda di Riau. Beliau ini adalah seorang akademisi, seorang peneliti di kebudayaan dan masyarakat di Riau. Beliau juga seorang pengurus di Lembaga Adat Melayu dan seorang penulis yang sudah menerbitkan banyak buku khususnya tentang salah-salah Melayu. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol atau bicara-bicara dengan beliau, saya kenalkan lebih dulu tamu kita hari ini yang menurut saya sangat istimewa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elmustian. Selamat petang. Selamat petang. Dan hari ini saya mengundang Pak Dr. Elmustian MA ini hadir hanya untuk dialog-dialog mengenai kebudayaan, mengenai pemerintahan, dan mungkin mengenai beberapa penelitian yang sudah Pak Elmustian lakukan. Dan hari ini pembicaraan ini agak santai-santai aja Pak, karena dengan beliau ini kalau kita serius tidak terikuti Pak. Beliau seorang doktor yang sekarang mengajar di Universitas Riau. Baik, kita mulai aja obrol-obrol ini. Pak Mustian, kami melihat beberapa waktu belakangan ini budaya khususnya Riau ini diangkat kembali ke permukaan. Bahkan di DPRD provinsi sekarang sudah ada pansus yang membahas tentang kebudayaan Riau. Kemarin kita mengundang juga beberapa orang yang terlibat di pembuatan pansus dan peraturan daerah ini tentang kebudayaan. Tetapi waktu kemarin itu kita berdiskusi juga dengan bidang-bidang lain gitu. Jadi tidak terlalu fokus menurut saya. Nah, hari ini kita bertemu dengan ahlinya, peneliti senior yang memang membahas atau meneliti masalah budaya. Dan mungkin bisa Pak Elmustian jelaskan dulu kira-kira posisi budaya Melayu ini yang sekarang dibuat pansus dan peraturan daerahnya ini di Riau seperti apa Pak El? Baik, terima kasih Bang Denny Kurnia, senior saya waktu di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya tepat mungkin ya Bang Denny mengundang saya di podcast ini karena saya memang tim ahli di
DPRD itu, di pansus itu. Ada Di pansus berdua. ini? Iya, Oh, di pansus alhamdulillah. penyusunan itu. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa kebudayaan itu bagi masyarakat Melayu memang sesuatu yang niscaya, yang penting dan yang sentral posisinya. Nah, kebudayaan itu kan adalah segala usaha manusia ya, dari mulai lahir atau bahkan mungkin dari mulai membuat anaknya sampai kepada meninggalnya sampai 1000 hari dan lain sebagainya. Satu, yang kedua lah bahwa dalam kehidupan sehari-hari juga kita mulai dari bangun tadi sampai tidur, bangun lagi, itu adalah merujuk kepada kebudayaan. Bagi masyarakat Riau berbeda pemahamannya dengan Kuncharaningrat, Profesor Kuncharaningrat. Kuncharaningrat bahwa adat itu bahwa kebudayaan seluruhnya, bahwa bagi kita adalah kebudayaan itu sama dengan adat. Ada istilah budaya sama dengan adat. Jadi dalam elemen adat itu ada 14 aspek ya, 14 aspek dan 3 elemen. 4 masuk nilai-nilai, yaitu nilai sebagai roh dari kebudayaannya itu. Yang kedua adalah kesejarahan. Yang ketiga adalah pola kegiatan hidup berpola. Yang keempat adalah karya ekspresi masyarakat Riau, dan yang kelima adalah keekonomian. Dan itulah 14 aspek itulah yang menjadi fokus perhatian kita. 14 aspek itu berpaksi itu apa ya? Semuanya merujuk kepada nilai-nilai filosofi ya. Karena nilai itu adalah inti dari persoalan kebudayaan itu. Itu yang menjadi hal ya. Nah, ini kita sudah lama melakukan studi memang. Saya terlibat dalam ekspedisi kebudayaan 4 sungai yang 4 sungai di Riau. 4 sungai di Riau, ekspedisi kebudayaan. Dan pada tahun 2018 sampai 2009 sampai 2013 ya, dan itu banyak sekali. Nah, kita melihat Bang Denny ada yang baru ditangani oleh pemerintah itu baru sekitar 30-an%. Sementara khazanah budaya kita itu ada 10.000 lebih khazanah kebudayaan, dan menurut saya itu kan luar biasa kan. Di Indonesia yang lebih kaya itu justru di Riau. Karena saya mengalami, menikmati juga, termasuk mengetahui hal-hal seperti itu kan. Dari 10.000 itu yang baru tercatat di Dinas Kebudayaan itu baru sekitar 3.600, dan itu pun sekitar 30% dari 3.600 itu yang baru terhenti kehancurannya itu. Jadi sekarang kan proses khazanah budaya itu menuju ke proses kehancuran. Misalnya seperti rumah-rumah kuno. Rumah-rumah kuno itu penting Bang, karena itu hak warisan dari kebudayaan kita, warisan adat kan. Kalau tidak ada rumah kuno itu misalnya dan lain sebagainya, warisan kita tidak ada, dan indikator sebagai masyarakat adat itu tak ada. Itu persoalannya. Itu persoalan. Iya. Jadi penting ya, itu warisan yang nampak oleh kita kan, tangible kan. Dan intangible juga begitu. Nah, dari sekian banyak itu kita tak punya dana. Kita tak bisa kita bandingkan dengan Jogja. Jogja 600 miliar per tahun. Untuk urusan kebudayaan. Kita belum Bali lagi ya. Belum NTB. Kita cuma 6 miliar. Bahkan saya dengar di Betawi, di DKI itu 1,8 M dianggarkan untuk budaya Betawi. Di Riau 1,8 miliar lebih saya rasa, karena Riau saja itu 6 miliar lebih ya. Di Dinas Kebudayaan lah kira-kira begitu ya. Nah, dan kalau 1,18 atau 1,6 itu ya? 1,6 lebih lah saya rasa. Karena Riau saja 6 miliar kan. 6 miliar ya. Untuk Dinas Kebudayaan kan 6 miliar lebih gitu kan. Dan kita tak bisa berbuat apa-apa gitu kan.
dana kita tidak ada, partisipasi dari perusahaan-perusahaan yang Iya. juga kurang dan lain sebagainya. Itu Nah, baik Pak Dokter. nah, Ini kan kita di pansus ini nanti akan dihasilkan peraturan daerah ya, tentang kebudayaan. ya, Nah, kalau ini peraturan, tentu ada yang mendukung, ada yang tidak. ya. Apa kira-kira keuntungan dari peraturan ini kalau nanti menyusahkan masyarakat? Kita sudah wanti-wanti sudah memprediksikan Ya. kira-kira apa yang menyusahkan masyarakat. Dan selama ini ya kita juga melakukan studi ke berbagai provinsi di Indonesia dan juga ke daerah-daerah. Studi Dan banding justru bagi masyarakat tidak ada ruginya, malah untung. Yang rugi itu mungkin ya perusahaan-perusahaan yang begitu tamak itu, yang tidak memprediksikan, Ya. yang tidak memikirkan tentang Ya. apa namanya itu saujana, Ya. ruang hidup ekspresi kita itu yang Ya. mungkin bagi mereka itu. Tapi itu tak ada persoalan untuk perusahaan-perusahaan besar, karena kita sudah mulai pemetaan yang juga sudah ada gitu ya, Ya. sehingga apa namanya ruang-ruang hidup ekspresi kebudayaan kita itu lebih bagus dia gitu kan. Nah, memang harus ditata rapi karena memang banyak, misalnya sungai yang dulu misalnya sebagai laman bermain kita, Ya. dan kini kan menjadi tempat pelimbahan. Itu persoalan umumnya Betul. gitu kan. Maksud saya itu juga Pak Dokter. Misalnya dibuat peraturan daerah tidak boleh misalnya membuang apapun ke sungai. Ya, Terutama misalnya hasil produksi perusahaan-perusahaan, Betul. karet, kayu, ya. atau apa namanya limbah-limbah Limbah. itu tidak boleh. Nah, menurut saya ini aturan ini cukup berat bagi beberapa perusahaan di Riau yang memang usahanya di pinggir sungai. Gitu. Ya. Nah, jadi ini harus kita patuhi karena saya tidak tahu juga apakah di perusahaan di peraturan daerah itu ada sanksinya atau apa. Nah, mungkin menurut saya ini akan jadi halangan juga dalam pelaksanaan PD peraturan daerah itu, Pak Dokter. Iya, dia begini emang kita harus memahami juga konsep kebudayaan dalam masyarakat Melayu ya. Ya. Misalnya sungai sebagai epicentrum peradaban. Iya. Di bibir sungai itu, di tebing sungai itu ada kawasan pemukiman. Iya. Nah, kawasan pemukiman itu dimulai dari terata, makin besar dia jadi dusun kan, makin besar lagi menjadi kampung, kampung lagi menjadi besar lagi menjadi rantau. Iya. Atau nagori gitu kan, negeri dan seterusnya gitu kan, sampai kepada kerajaan gitu kan. Ya. Nah, mereka harus tahu juga selama ini kita kan diatur oleh skenario makro yang tidak tahu menahu tentang bagaimana ruang hidup masyarakat itu gitu kan. Ya. Nah, sekarang mereka harus diberitahu juga gitu tentang hal-hal seperti itu. Jadi sehingga apa yang kita hidup bekerja sama ini menjadi sesuatu yang lebih baik kan dibandingkan dengan apa namanya hidup hanya satu kelompok atau satu orang atau satu perusahaan, dibandingkan dengan kita ingin sama-sama hidup seperti itu kan. Nah, itu yang ingin kita inginkan gitu. Jadi secara universal di Riau peraturan daerah yang sekarang digarap oleh Pansus itu perlu dilaksanakan atau tidak? Mutlak harus Mutlak. dilaksanakan ya, karena memang itu kita sudah terlambat gitu kan. Ya. Nah, di beberapa tempat itu sudah. Ini kan Ya di Bali misalnya. ya di Bali. Di Bali itu kalau di Melayu ini Ya. landasan budaya itu kan agama Islam. Ya. Kalau di Melayu, Bali Hindu. di Bali itu landasannya agama Hindu. Akibatnya ada juga dalam aturan itu misalnya hari-hari besar Hindu itu orang harus libur gitu ya. Ya. Nah, ini kan ada juga yang memprotes. Kok semua hari besar Hindu di luar hari besar nasional jadi libur gitu. Bagi perusahaan-perusahaan itu masalah tuh Pak. Bisa dalam setahun 10 atau untuk libur tidak ada ya kebijakan libur segala macam tuh. Ya. Tapi mungkin pengamanan ya. misalnya libur tuh gini. Pas pacu jalur Kuansing libur. Ya. Pas bakar tongkang Libur. Rohil libur gitu. Ya. Nah, pas
peringatan raja di Inhu, orang libur gitu. Ada nggak seperti itu kira-kira Pak? Perda itu tidak mengatur segmen tarif seperti itu ya, yang kecil, tapi kita makro sifatnya kan, sehingga semuanya berlaku ya. Kita ingin perda itu menjadikan Riau ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pusat kesantunan, seperti abang lah santunnya gitu kan, sebagai pusat budi pekerti, itu yang kita inginkan gitu kan. Dan segala sesuatu yang kita atur itu tidak melanggar dari kewenangan, dari apa namanya, dari hal-hal yang diatur oleh nasional segala macam itu gitu kan. Itu apa persoalan kita gitu kan. Nah, kita terlambatnya begini ya. Ini kan kelanjutan dari perda pemajuan kebudayaan ya, namanya. Itu dulu juga sudah ada, cuma belum komprehensif. Kita ingin menggabungkan antara tangible dengan intangible kan, itu kira ya, sehingga bagus gitu kan. Nah, tahun ini sudah berdiri juga museum peninggalan budaya. Bukan, museum apa itu di Jalan Adi Sucipto itu ya. Itu besar ya, sampai 50 miliar itu ya. Nah, itu disokong ini ya, museum Penaskahan Nusantara. Jadi itu luar biasa ya. Nah, itu kemarin juga saya jadi narasumbernya untuk memberikan bagaimana ruang lingkup kebudayaan Melayu Riau, itu yang kita inginkan, dan alhamdulillah mereka terima nampaknya ya. Jadi mereka berdasarkan dengan bagaimana ruang hidup kita di Riau ini yang kita lihat gitu kan, bagus. Memang itu tak pemerintah gitu ya, itu swasta. Nah, kita ingin juga pemerintah men-skate, kita minta misalnya Riau Istimewa itu berhubungan juga dengan hal-hal yang kita ingin pelihara gitu. Dan itu sesuai dengan konsep persatuan dan kesatuan Republik ini gitu. Kita kan sepakat Pak Dokter, adat kebudayaan ini termasuk karakter orang Riau lah. Tetapi nanti kita pasti ada pertentangan-pertentangan yang membuat masyarakat itu ribut dengan peraturan daerah ini. Misalnya daerah DIY, daerah khusus ibu kota, daerah khusus Jogja ya. Jogja itu diminta masyarakatnya ramah, menghargai orang lain, menghargai tamu, santun ke tamu itu kan. Tapi di atasnya memilih rajanya berkelahi nih. Sampai hari ini perang-perangan gitu. Nah, ini kan bukan contoh yang baik. Ya, keterbatasan perda ini kan tak sampai kepada batas politik seperti itu. Dan perda ini juga Dinda, menurut saya sudah digarap sejak lama sebetulnya. Sejak dulu ada seniman kita namanya Bang Edi Ruslan menjadi anggota DPR. Itu pernah diusulkan, diajukan, tapi karena berbagai masalah sampai hari ini belum juga jadi-jadi. Nah, hari ini makanya saya mengundang Pak Dokter ke sini untuk membicarakan biar masyarakat Riau ini paham juga perlu apa enggak peraturan daerah tentang kebudayaan ini. Karena namanya peraturan tentu dia mengatur ya. Nah, orang-orang kita ini sebagian ada yang mau diatur, ada yang tidak. Itu kira-kira menurut Pak Dokter gimana? Dia kan pemajuan kebudayaan kan ada 13 elemen, 14 ya, 14 unsur itu yang harus kita kelola gitu kan. Dan itu tak ada persoalan, karena itu hazanah budaya kita yang menuju kehancuran itu. Kita justru mempertahankan itu. Saya rasa masyarakat, bukan saya rasa ya, tapi masyarakat memang tidak ada yang kontra terhadap peraturan ini. Mungkin persoalan-persoalan dengan agama gitu ya, misalnya ada beberapa ritual yang mungkin itu tidak islami gitu kan, sementara kita membangun dengan islami gitu kan, misalnya semah rantau gitu kan. Semah rantau itu kan melarungkan kepala kerbau segala macamnya gitu kan, yang tidak sesuai dengan syariat gitu kan, karena apa namanya, tak sesuai fikih atau tak sesuai dengan apa, itu yang jadi persoalan. Kalau yang lain tak ada persoalan. Kan? Persoalan daerah ada masalah. Misalnya gini, justru adat Kampar dengan Kuansing, dengan Meranti misalnya, dengan Indragiri kan berbeda tuh Pak. Dia gini Bang, ini kan misalnya ya, kalau tentang hukum waris misalnya kan, itu kita dapat kita petakan misalnya di pesisir itu patrilineal,
kecenderungannya kecenderungannya karena ada juga yang matrilineal ya. Yang sebelah darat itu matrilineal, kecenderungannya matrilineal. Tapi ada juga beberapa hal yang patrilineal, misalnya seperti tabusai itu kan patrilineal kan. Tapi kecenderungan seperti itu, dan persoalan itu kan kalau diumpamakan ke dialek kan itu kan dialek bukan bahasanya gitu kan. Nah, sehingga kenapa kita dialek? Karena menganggap bahwa orang Kuansing dengan orang Kampar itu kan bisa dipahami, mereka misalnya berbahasa masing-masing gitu kan. Orang Begalis juga demikian rupa gitu kan. Nah, kita tak ingin juga misalnya dulu semasa Kampar dengan Rokan Hulu itu bergabung ya. Kita tak tahu Rokan Hulu itu seperti apa. Kita anggap dia Rokan Kampar juga. Padahal mereka justru memiliki kekhasan yang lebih dahsyat yang kita perkirakan gitu soalnya gitu kan. Pelalawan dengan apa kan? Dengan Begalis segala macam, kita menganggap itu sebagai, nah ini peta-peta budaya seperti ini kan menjadi lebih gampang, lebih spesifik dan lebih mudah dikelola oleh pemerintah kan, oleh dinas kebudayaan gitu kan. Di Bali itu ada apa namanya pecalang gitu kan. Anggota dewan itu dia bagaimana mengarahkan, kalau di Riau ini ada juga pengaman seperti pecalang itu. Ternyata di perda kebudayaan Bali itu tidak di situ letakkan, tetapi di perda pemerintahnya gitu ya. Nah, sehingga tak bisa juga gitu kan. Nah, mungkin juga seperti apa namanya kalau kita kan Dubalang atau apa yang kita hidupkan gitu kan, dan itu bersebati dengan lembaga adat dari Riau kan, yang memang ada pengamannya, dan itu kita hidupkan ulang gitu, sehingga kalau di kita mekanisme, Pak Dinda Dokter, ada di Riau ini persatuan-persatuan atau organisasi budaya yang mungkin satu sisi juga misalnya ada Dubalang Melayu, ada Panglima Melayu, ada Laksmana Melayu gitu, yang menurut beberapa kelompok masyarakat Melayu sendiri itu bukan representatif. Representatif, malah menyusahkan aja. Baik. Saya ingin melihat seperti ini ya, bahwa yang itu kan dibuat oleh organisasi dan sifatnya tidak mengakar gitu kan. Sebenarnya itu mungkin juga akibat masyarakat adat kita tidak begitu menonjol kan peranan mereka gitu kan. Tapi kita lihat bahwa masyarakat adat itu punya mekanisme yang lebih hebat, Bang. Dia punya pengaman seperti Dubalang itu. Saya suku Dubalang loh, Bang. Yang mengamankan masyarakat adat Tiga Lorong gitu dan sebagainya gitu ya. Dan itu punya anak ponakan yang juga mengamankan itu gitu kan. Nah, itu mungkin terbatas pada kawasan masyarakat adat yang mungkin adatnya tak begitu menonjol kan. Misalnya di pesisir itu kan begitu kan. Tapi kalau di Riau Daratan itu misalnya Kampar, Kuantan, Rantau Kuantan dan sebagainya, itu sangat kuat, dan itu mereka punya mekanisme sistem pengamanan yang luar biasa juga, yang tak bisa kita apakan, karena itu menyangkut dengan hukum adat kan. Salah misalnya kan masuk ke berteduh di bawah rumah orang waktu hujan misalnya kan, itu mekanisme adatnya jelas. Kalau dia sebagai pemimpin adat, dia dipecat, diberhentikan kan, karena mendatangkan fitnah kan. Nah, itu juga hal-hal seperti itu, begitulah halusnya yang diatur oleh adat istiadat begitu kan. Mekanisme adat istiadat itu halus betul gitu ya. Sehingga kita tak perlu lagi, itu tinggal menghidupkan aja lagi gitu kan. Misalnya bagaimana diapresiasi atau ditingkatkan peran mereka dalam kehidupan. Kalau kita bicara adat ini kan menyangkut berbagai hal sebenarnya, Pak. Mulai dari sopan santun, kesenian, kesastraan,
tari menari, adat budaya, peninggalan. Yang saya sebut tuh itu ada 10.000 lebih loh. Nah, ada Khazanah budaya itu. Khazanah budaya itu. Ya. Nah, itu kan artinya di dalam PD itu harus menyangkut semua. Harus menyangkut keseluruhan itu. Tadi 14 item yang Linda Dokter sampaikan tadi mungkin masuklah di situ gitu. Nah, menurut saya ada nggak kira-kira misalnya kelompok-kelompok nanti yang akan menolak kebudayaan peraturan daerah yang akan dibuat itu karena menyulitkan bagi mereka gitu. misalnya gini Pak. Kita adatkan santun menerima tamu mulai dari bandara sampai dia masuk ke Riau itu dia harus santun. Bagi orang tuh dia harus ramah sama orang tuh agak berat ya. Menambah kerja aku aja nih katanya kan, menambah kerja kita aja nih gitu. Nah, jadi memang kira-kira dulu PD ini nanti apa apakah namanya tuh disebarkan dulu, disosialisasikan dulu seperti apa? Harus disosialisasi kan. Saya rasa saya sering menyebutkan saya rasa karena kehati-hatian dalam membuat pernyataan kan. Orang Melayu ini kan dah santun dari dulunya, sehingga kesantunan itu karena membuat kebudayaan mereka terbuka kan. Dan terbuka itu kadang-kadang disalahpahami oleh orang luar kan. Mereka semena-mena, baik dengan hutan, dengan alam, dengan kampung halaman orang, dan seterusnya gitu kan. Nah, itu kita harus membuat penegasan juga gitu kan. Saya ingin menjawab pertanyaan Bang Denny ini dengan dengan kalau kita ke Jawa Barat, kalau kita ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, segala macamnya, kita juga akan menyesuaikan dengan kebudayaan mereka kan. Iya betul. Nah, kita juga kalau punya hal seperti itu. Yang paling mudah kalau kita ke Singapura lah. Kita antri Pak. Antri. Karena antri diatur di situ. Kalau antri di eskalator dengan apa saja mereka antri kan. Nah, itu begitu. Menunggu taksi aja mereka antri. Nah, kalau kita kan tidak. Sehingga itu kan begitu orang ke Riau juga mereka harus tahu juga, harus santun juga kan. Dan bagi kita persoalan seperti itu tak ada, cuma mungkin selama ini pelayanan umum itu, pelayanan publik itu tidak diapresiasi oleh pemerintah. Kalau ke depan nanti mungkin diapresiasi sehingga itu diberi ruang bagi mereka gitu kan. Kita ingin begini, kalau Jogja itu kan senimannya kan bisa jadi P3K atau menjadi pegawai negeri kan. Kita ingin arahnya juga ke sana, sehingga seniman itu diangkat sebagai pegawai negeri juga gitu kan. Nah, dibuat aturan-aturan seperti itu sehingga ini persoalan kita bahwa kita tidak punya kewenangan kan, tidak seperti di Jogja kan daerah istimewa gitu kan. Nah, kita kan tak seperti itu. Tapi kita terus dengan perda ini memberikan ruang yang banyak terhadap seniman kan. Kenapa seniman diberi ruang? Karena seniman yang menghidupkan roh nilai itu gitu kan. Itu apa yang kita inginkan gitu kan. Itu kalau lain kan tangible. Kalau tangible sebenarnya usaha-usaha kita sebenarnya sudah banyak, misalnya pantun itu kan dari Riau juga memperjuangkan itu kan. Itu kan diejek di beberapa tempat, diejek oleh Sumatera Barat, diejek oleh Tanjung Pinang, diejek oleh orang Malaysia bahkan kan. Tetapi kita kok kekeh kata orang Sunda kan untuk bertahan itu, sehingga kita dengan keyakinan kita, dengan usaha kita, dibantu oleh Asosiasi Lisan, Kak Watet Potensia, itu alhamdulillah bisa clear juga gitu kan. Tahun lalu misalnya ada Khazanah budaya kita yang Kebaya Labuh gitu kan, itu diakui oleh UNESCO gitu kan. Tanjak sekarang, mana-mana anak muda sudah mau pakai tanjak. Itu perlu juga harus itu kita jebal kan. Yang kita perjuangkan justru bahasa, karena kekhasan Riau ini adalah bahasa Melayu Riau itu kan. Dan kita itu sudah kita sampaikan kepada Badan Bahasa supaya bahasa Melayu itu diangkat sebagai bahasa
PBB gitu ya, yang ketujuh ya. Tetapi yang baru diakui itu kan bahasa Indonesia sebagai bahasa UNESCO kan, diakui oleh UNESCO. Jadi beberapa bidang di PBB itu kan salah satu yang mengakui UNESCO. Kita ingin bahasa Melayu itu atau bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa PBB gitu kan, sehingga misalnya dewan sidang-sidang DK, Dewan Keamanan PBB segala macam itu menggunakan bahasa Melayu Indonesia itu. Ini perlu juga ditekankan bahwa ada beda pandangan kita ya, bahwa orang Riau itu kan bahasa Melayu kan. Bahasa Melayu dipakai oleh seluruh negara, ada negara-negara ASEAN gitu kan. Bagi Jakarta tidak, dia tak mau, dia tetap menggunakan bahasa Indonesia, istilah bahasa Indonesia gitu kan, sebuah Indonesia. Tapi kita protes kan gini ya, kayak gini. Ada tak bahasa Australia? Ada tak bahasa Australia baru? Ada. Bahasa Inggris kan? Bahasanya ada. Iya, bahasanya ada, tapi penamaan. Orang aborigin itu protes sekarang supaya bahasa dia dijadikan bahasa nasional di Australia. Itu kan? Ini tapi juga persoalannya kemarin itu kan sebenarnya kalau kita bicarakan di sini tidak tepat juga, tapi boleh juga kita singgung. Kita mengajukan bahasa Melayu Riau ini ke UNESCO, tetapi sebagian pemakai bahasa Melayu ini kan orang Malaysia, sebagian Singapura, sebagian Brunei, sebagian di Filipina seperti orang Formosa itu. Dan jadi tidak, kalau kita memakai bahasa Indonesia waktu itu ya, itu menasional di Indonesia. Penamaan bahasa Indonesia itu kan karena persoalan nasionalisme saja kan. Orang Australia itu tak merasa nasionalisme mereka berkurang dengan menyebut istilah bahasa mereka bahasa Inggris kan. Orang Selandia Baru juga begitu dan seterusnya gitu kan. Tetap juga mereka nasionalisme itu kalau kita berada di luar negeri, misalnya ya, abang pasti tak terima kalau orang menyebutkan Indonesia dengan Indon misalnya kan, kalau di Malaysia kan, kalau di apa segala macamnya, pasti kecintaan kita ke ini kalau kita berada di luar, kalau kita di dalam kita tak juga. Kadang-kadang bangsa kita sendiri ini pun juga ini sudah kemana-mana nih topiknya, juga tak juga menghargai bangsa kita. Coba abang lihat misalnya di imigrasi itu kan, begitu kita masuk ke Malaysia, kita di nomor 2 kan. Bahkan mungkin nomor 3 semacam ke Malaysia, Cina, segala macam ya kan. Begitu kita masuk ke Indonesia, kita juga nomor 2, nomor 3 juga. Tamu dulu kan gitu kan. Coba sesekali imigrasi ini mengubah persepsi seperti itu kan. Masuk ke negara kita orang Indonesia didulukan, ya kan. Sampai orang Malaysia begitu, tak peduli dia bangsa mana, bos mana segala macam. Kalau kita kan tidak kan. Baik Dinda, tadi Dinda juga menyinggung tentang perusahaan-perusahaan. Sebagian roh di Riau ini memang perusahaan-perusahaan, sebagian pengusaha, dunia usaha, dan dunia ekonomi. Termasuk milik kita seperti minyak bumi misalnya, atau sawit misalnya itu diusahakan. Dan pengusaha ini, kalau kita lihat-lihat, memang rata-rata dari luar ini, bukan orang berasal dari Riau. Mungkin kalau kita persentasikan sekitar 85% para pengusaha yang ada di Riau ini berasal dari luar. Nah kan dia tidak artinya dia tidak memahami adat dan falsafah Melayu, sehingga mereka menebas hutan, termasuk hutan adat, dirambah dia, termasuk hutan masyarakat, hutan persukuan di adatnya, itu dirambah dia. Sebaliknya ada juga, masih ada orang-orang Riau yang tinggal di hutan. Nah, dengan tinggal di hutan ini, hutan itu apabila sudah menjadi hutan lindung atau hutan yang dijaga oleh negara, tidak boleh lagi masyarakat mengusahakan hutan itu, apalagi tinggal gitu.
Nah ini persoalan-persoalan ini kan sangat rumit di Riau ini. Misalnya perusahaan-perusahaan ini ada juga membantu kita, membantu kebudayaan kita, melestarikan hutan. Ada juga yang menghabiskan hutan gitu Nina. Bahkan setelah menghabiskan hutan, dana-dana yang mereka dapat pun tak kembali ke kegiatan kebudayaan ini. Misalnya ada beberapa perusahaan besar di Riau ini tak mau tahu dia tentang kebudayaan ini, tak mau tahu dengan peninggalan. Oh di situ wilayah itu banyak situs-situs sejarah yang harus kita jaga, tidak dijaga gitu. Misalnya sekarang di Kabupaten Siak ada di situ makam Putri Kacamayang. Kemarin kami main-main ke situ, sekitar berapa meter dari Putri Kacamayang itu jadi hutan lindung, jadi hutan yang dikuasai oleh pemerintah. Nah artinya kan kita perlu juga mempertimbangkan agar peninggalan-peninggalan sejarah ini dibantu oleh perusahaan-perusahaan yang cari makan di Riau ini, yang menurut saya 85% ini. Nah kalau menurut Dinda seperti apa tuh? Ya, ini memang terutama sejak 10 tahun terakhir ini ya, kesewenang-wenangan oleh pemerintah pusat itu memang terjadi di beberapa lini ya, dan tambah lagi dengan pejabat-pejabat yang tidak mengerti dengan persoalan khazanah kebudayaan kita gitu ya. Ada regulasi tentang itu, tapi pun tak berjalan. Misalnya plasma itu kan ada sekitar 20% kan dari plasma itu kan untuk masyarakat. Nah itu tak berjalan dan tidak ada tuntutan. Kelemahan aturan termasuk perlindungan hutan adat ya. Betul. Aturan-aturan seperti TNTN kemarin kan, aturan-aturan ini itu kelemahan peraturan perundangan itu dia tidak ada sanksi gitu kan. Apalagi kalau ketika kita menyusun perda kemajuan kebudayaan ini kan, ketika kita tanya juga bagaimana dengan adakah sanksi di perda Jawa Tengah misalnya kan, atau Jogja, mereka menjawab ini kebudayaan Pak L gitu kan, tak ada sanksi, tidak ada hukuman untuk hal seperti ini kan. Kita menumbuhkan kreativitas anak bangsa saja di situ kita itu kira ya. Nah ini saya rasa ruangnya lebih besar lagi ya, skopnya oleh pemerintah, pengamanan terhadap yang ada pada peraturan perundang-undangan gitu. Tak jelas juga misalnya kita melihat kita mau audit investigatif untuk baik untuk perusahaan itu maupun untuk untuk pemerintah ini ya, pemerintah daerah terutama kan, berapa yang dikasihnya untuk perusahaan minyak semacam PI semacam itu kadang-kadang gelap kan. Ya kita udah berusaha misalnya, tetapi peruntukan itu tuh tak jelas kan itu. Sekarang di pemerintah provinsi itu pun untuk untuk perusahaan itu istilahnya itu kan pengurusnya pun buyar sekarang kan, belum tetap tak berjalan sekarang untuk pengurus itu, sehingga bagaimana kita apakah misalnya perusahaan langsung ke kas daerah semacamnya tak tahu kita kan, dan tak transparan terhadap hal itu. Nah, harusnya pemerintah juga tegas ya. Iya, harus tegas itu kan. Nah, itu sekarang kan tak tegas kan. Kita berapa dapat gitu kan, berapa untuk kebudayaan segala macamnya gitu kan. Kita ingin juga misalnya pancung alas ya. Betul. Pancung alas itu untuk beberapa tempat memang harus dilaksanakan gitu kan. Nah, sekarang kan orang tak tahu kan pancung alas itu apa gitu kan. Padahal pancung alas itu kalau misalnya ibarat pohon kan, kita tebang seperti itu kan masih ada sisa tunggulnya kan. Nah tunggul itulah yang kita pelihara. Biaya operasional memelihara tunggul itu menjadi pohon besar itulah seharusnya yang tinggal lagi kan. Itu harus ada untuk masyarakat, dan itu tak ada gitu kan. Nah itu tak ada perdanya. Sehingga memang mutlak kita harus laksanakan perda kemajuan kebudayaan ini untuk mengimbangi miskomunikasi dengan pemerintah pusat juga gitu. Ada timbal baliknya lah. Sekarang bagi orang Melayu ini kan kain buruk pun masih berguna untuk menghapus air mata kan. Orang lain melihat kampung kita ini kan wilayah kosong, seperti Pak Wahmidi kan. Sehingga mereka menjadikan kawasan kita ini sebagai pusat perburuan kan.
Jadi itu dagingnya mereka bawa ke ke kampung mereka dan seterusnya. Kita ingat juga Bang, ya, pemilik sebagian besar pemilik, misalnya di kampung Bang Denny itu di Negeri Hulu misalnya kan, itu sekitar 15 perusahaan. Dan 15 perusahaan itu kan 23 sekarang. 23 kan? 23 dan itu tak ada, hanya beberapa satu atau dua yang memiliki Negeri Hulu kan. Yang sisa itu rumahnya paling dekat itu di Jakarta. Ada yang di Singapura, ada yang di Jerman, ada yang macam itu kira. Membaiki rumah Melayu aja nggak mau dia. Kita harus tegas juga. Padahal itu kalau perusahaan di kampung saya itu dari tahun 18 abad ke-19 itu sudah ada. Namanya PT Stempak. Itu satu, jadi sehingga kita mau gimana apa ya? Ada perusahaan yang beberapa perusahaan di Kabupaten Damang itu justru habis HGU-nya. Saya sudah ingatkan Bupati yang perempuan Yogi itu, siapa namanya? Katanya ini siapa yang mengatur itu ya? Kan ada orang lam, silakan diatur dengan Pak. HGU ada habis HGU itu mesti diurus dulu, dibuat perusahaan daerah. Kalau hanya dibiarkan, nah ini saya rasa perlu juga podcast kita ini untuk membahas tentang itu kan, bagaimana teknis regulasi tentang itu kan. Itu ada perusahaan, jadi tak salah. Artinya orang lain juga dalam mendukung adat ini. Semuanya secara bersama-sama harus mendukung lah ya. Mulai dari pemerintah, mulai perusahaan yang cari makan di Riau. Jangan mau cari kaya aja kan. Karena dulu saya belum lahir sudah ada PT Stempak itu. Belum lahir kita sudah ada PT Caltek namanya di Riau ini. Sudah ada mobil oil. Tapi dari dulu sampai sekarang, mereka bangun jembatan. Itu mereka bangun jembatan karena mereka lewat situ juga. Kalau tak ada jembatan, kalau Stempak itu dulu Bang ya, kita bukan membela ya, tapi lihat kebenaran. Dulu olahraga kita di Negeri Hulu itu luar biasa kan, terkenal tuh Bang di luar negeri kan. Membina juga. Begitu orang asing beraktivitas di kampung kita, dia membina, pada tidak olahraga kan. Nah sekarang perusahaan-perusahaan sekarang tuh apa yang dibinanya? Olahraga apa? Kita pertanyakan juga kan. Dia ya biasa lah ya, kooperasi atau apa itu memang dia mencari untung gitu kan. Tetapi untuk kita mencari untung bersama-sama lah. Tapi mereka juga menganggarkan sekitar 2,5% sampai 5% untuk CSR. Kita tidak hanya ya CSR saya maksud itu kan. Saya pertanyakan ini pemerintah provinsi ini mana pengurus CSR? Jelas. Kita ingin duduk bersama-sama juga di podcast ini kan. Makanya Dinda kami undang hari ini untuk kita diskusi ngobrol-ngobrol. Antara lain juga peran perusahaan itu untuk kita memajukan kebudayaan dengan membuat perda itu apa gitu misalnya. Betul. Ini kan kegiatan sporadis dengan ancaman baru mereka keluarkan semua macam. Kita tidak. Kita teragenda jelas agendanya ini semua macamnya ini ya. Ini kehancurannya ini dibantu dan ini tingkat kemajuannya gitu kan. Kita ingat seperti itu kan. Perencanaan kita juga harus perencanaan yang sistematis, yang jelas kan sehingga kita boleh berusaha di sini dengan sama-sama hidup gitu kan, sama menguntungkan. Dan ada aturan dari awal gitu. Dan kita pun mudah-mudahan kan perda ini begitu nanti. Nah itu. Tapi perda itu tanpa dilaksanakan, kadang-kadang banyak perda yang tak dilaksanakan kan. Misalnya perda percepatan masyarakat hukum adat, ada peraturan pergubnya segala macam tapi tak diserahkan, tak dijalankan. Ada juga di perbubnya peraturan bupati yang sudah ada pemajuan masyarakat adat itu tak dijalankan. Ada banyak sekali. Kemudian ada juga yang salah kaprah, misalnya memahami masyarakat adat itu sehingga diubah saja kampung, nama desa itu diubah ke penghuluan gitu kan. Kalau di kampung kita itu ada juga perbub memindahkan orang hutan talang mama ke satu tempat pemukiman.
Kalau perbu seperti itu, Ya itu tak termasuk menyalahi ya. Mereka kan sudah sejak nenek moyang ada di sana kan. Ya. Itu yang kita tak sepakat dengan Menteri Kehutanan itu misalnya kan. Ya. Bahwa apa namanya ini masyarakat adat itu tak ada misalnya. Tak seperti itu. Kita Republik Indonesia ini berdiri di atas masyarakat adat itu, di tanah masyarakat adat, masyarakat kerajaan dan masyarakat kesultanan itu gitu. Ya. Sehingga kita ya kalau pejabat-pejabat mestinya kalau berbicara kan juga harus punya pengetahuan kan, ilmu segala macamnya, sehingga juga tenggang rasa. Bagi orang Melayu itu berkomunikasi itu bukan hanya sekedar sesuai dengan logika kan. Ya. Mungkin pelaksanaannya lah ditimbangkan di hati baru dikeluarkan. Kalau perhatian mereka menurut saya udah ada. Misalnya mereka membuat dinas kebudayaan. Ya. Dulu kan tak ada dinas kebudayaan. Ya. Bahkan sekarang Pak Prabowo membuat satu menteri khusus kebudayaan. Nah ini mungkin pelaksanaannya nanti kita harapkan termasuk dengan PD baru di Riau ini ada apanya misalnya. Aturan hukumnya misalnya siapa yang tidak menjalankan ada sanksinya gitu kan. Banyak sebenarnya agenda kita yang ingin kita jalankan, misalnya salah satu kita kan sudah punya ensiklopedia kebudayaan. Betul. Melayu kan. Betul. Ensiklopedia kebudayaan. Dan 5 jilid kan. Dan penulisnya saya lihat Dr. El Mustian Rahman MA. Berarti itu. Ya. Kita mau kembangkan kepedulian ini luar biasa sebenarnya. Kita mau kembangkan lagi menjadi 21 jilid. Jadi kalau buku itu selesai ada sekitar setinggi inilah. Sekarang 4 jilid apa? Sekarang kan 5 jilid. 5 jilid. Nah, tapi kalau 4 jilid itu dia kan tematik nanti kita kan apa kan. Nah itu juga kita tak punya duit untuk menyusun itu. Kita punya pengalaman. Tak juga ada bantuan dari CSR. Ada bantuan dari CSR gitu kan. Nah kalau kita kali nanti mungkin Kepala Dinas Kebudayaan bisa melihat obrol-obrolan kita ini, besok lalu diturunkannya. Kita kesian juga, misalnya begini kan di bidang kebudayaan itu kan dipersentase kan, sekian persen. Kita tak mau juga misalnya kalau ini dilalukan, dimasukkan, dipaksakan masuk, nanti orang tak punya honor, tak punya gaji, tak punya program-program gitu, hanya untuk melakukan ini. Kita ingin misalnya bagaimana pemerintah pusat itu juga melaksanakan itu. 21 jilid Bang. 21 jilid ya. 21 jilid itu bukan tanggung-tanggung gitu kan. Betul lah. Nah, jadi kamus besar gitu kan. Ya. Di atas levelnya ada kamus. Di atas kamus. Nah, kalau kamus itu kan kata kan. Ya. Nah ini kan di atas kitab, kamus. Namanya Kitab Besar Kebudayaan Melayu Bang. Iya. Yang kita ujikan. Baik Dinda. Tadi juga Dinda menyinggung tentang ekspedisi 4 sungai di Riau. Ya. Mungkin karena kebudayaan. Waktu kita sudah sedikit lagi. Baik. Mungkin bisa Dinda jelaskan misi ekspedisi ini dan di mana saja dilaksanakan. Baik. Kenapa? Ini menyangkut dengan kebudayaan kita. Ya. Jadi pada tahun 2008 sampai 2013 itu memang 4 sungai ya. Itu pun begaduh juga dengan DPRD kan. Kita betul-betul melaksanakan yang kita laksanakan pertama kali itu sungai yang kita di Riau ini kan ada 4 sungai ya. Yang sebelah atas itu, yang sebelah utara itu kan ada sungai Rokan ya. Itu kita temukan masyarakat suku asli, suku Bonai yang bahasanya cuma 7 orang. Jadi 7 orang itu kategorinya sudah terancam gitu. Dia 100 kan. Kalau indikator dari badan bahasa itu 100 orang itu sudah terancam ya, apalagi sudah punah. Ya. Ini cuma 7 orang dan alhamdulillah sekarang sudah apa ya. Itu masyarakat suku asli ya. Alhamdulillah maka kita di Riau ini kadarullah ditakdirkan Allah itu memiliki persamaan. Misalnya di masing-masing sungai itu ada suku asli kan. Sungai Rokan itu ada suku asli Bonai. Sungai Kampar, Sungai Siak itu ada suku asli Sakai. Kampar itu ada Petalangan. Kampung Sungai Endegiri yang sebelah hilirnya, sebelah hulunya Batang Kuantan itu ada Talang Mama segala macamnya kan. Dan 4 sungai tadi juga punya kerajaan. Ada sekitar 27 kerajaan, Bang. Di pinggir sungai. Di pinggir sungai itu kan, mulai dari sebelum Masehi, abad kedua sampai ketiga sebelum Masehi itu. Misalnya di kerajaan
Rokan itu di Sungai Rokan itu ada kerajaan Tembusai dan lain sebagainya kan. Luha itu kan punya kerajaan juga kan. Di Sungai Siak tahu lah kita kan bahwa itu ada kerajaan Siak Sedapura yang terkenal kan berlangsung 3 abad. Di Kampar banyak sekali nih kerajaan-kerajaan kan. Terakhir adalah kerajaan Pelalawan dan yang terakhir itu Batang Kuantan. Itu kerajaan yang paling awal, yang paling tua bang di Indonesia, Kandis itu kan. Sebelum Masehi ya, dua abad atau 3 sampai 3 abad Masehi berlangsung kan, sampai kerajaan Negiri. Nah kerajaan Negiri itu kerajaan yang paling lama bertahan di Indonesia ini. 700 tahun lebih dia bertahan. 7 abad kan. Mulai abad 12 ya. Nah itu kan. Masyarakat adatnya juga ada. Jadi ada 3 tipe masyarakat, yaitu masyarakat suku asli, masyarakat adat, dan masyarakat bekas kerajaan atau kesultanan. Nah itu masing-masing bekas ini, sungai ini juga memiliki kekuatan ekspresi seni yang luar biasa. Misalnya di Sungai Rokan itu ada ekspresi koba kan. Di Sungai Siak itu ada ekspresi sair segala macamnya. Di Pelalawan itu ada nyanyi panjang dan sebagainya. Sedangkan di Kampung Abang itu, di Sungai Negeri itu, Batang Kuantan itu ada ekspresi kayat dan lain sebagainya. Nah itu yang besar-besar, artinya yang halusnya lebih banyak lagi gitu kan. Itu yang kami himpun itu ada sekitar 10.000 lebih hasanah budaya itu. Kemudian hasil ekspedisi itu ada ditindaklanjuti enggak laporan yang paling tidak kita punya dokumen, punya database tentang itu. Bisa digunakan untuk lain adalah penyusunan daerah istimewa itu dan juga penyusunan ensiklopedia kebudayaan Pak Sungai tadi kan. Dan insya Allah nanti kalau masih ada umur, panjang umur segala macamnya, ada rezeki, kita akan menyusun kitab besar kebudayaan Melayu Riau gitu kira. Ada mungkin yang terakhir nih Dinda. Ada juga orang yang melihat dibuatnya PD ini, dikatakanlah mereka tidak setuju gitu kan. Kenapa? Karena budaya ini sebenarnya untuk kita pakai ke diri kita saja, untuk kita pakai ke saudara kita, untuk hiburan kita aja. Misalnya begini, ada lomba dongeng gitu kan, ada lomba pantun, ada lomba berbalas pantun di sana. Bahkan pantun ini pun menjadi peninggalan sejarah budaya di Indonesia. Mereka protes gitu kan, untuk apa lagi berbudaya berpantun-pantun sekarang. Orang sudah, anak-anak mainnya komputer, anak-anak sudah main mobil listrik itu kan, tak usah mendongeng-dongeng lagi itu. Nah kalau menurut Dinda, anggapan-anggapan seperti itu seperti apa? Jadi begini ya, kebudayaan itu kan ada kebudayaan masa lalu, masa kini, dan ke depan. Dan kita juga menghimpun kebudayaan itu bukan hanya untuk mengetahui tersedianya saja, karena itu juga tidak mungkin dilakukan sebuah kebudayaan yang dinamika prosesnya cepat. Itu tidak mungkin juga kita museumkan, karena museum pun kita museumkan juga tak punya arti apa-apa bagi kemanusiaan itu. Oleh karena itu misalnya dalam kita kan sudah menyusun muatan lokal budaya Riau. Jadi muatan lokal budaya Riau itu anak-anak diberikan sikap, karakter yang baik, punya pengetahuan tentang khazanah budaya kita, juga memiliki potensi kreativitas. Jadi sehingga kreativitas itu dapat mempertahankan dari kebudayaan kita gitu kan. Nah, di PD itu diatur juga enggak muatan lokal yang Dinda bilang tuh? Misalnya di peraturan daerah itu. Jelas. Misalnya dari SD kita sudah harus belajar ini. Dari kemudian mungkin tingkatan ilmunya di SMP ditambah atau di SMA ditambah. Jadi itu ada aturan seperti itu. Muatan lokal budaya Riau itu sudah disusun dalam Perda Pendidikan. Dalam Perda Pendidikan itu budaya Riau itu mulai dari TK, SD, SMP semua sederajat ya. SMA semua sederajat, dan sampai bahkan perguruan tinggi. Perguruan tinggi sekarang dari 71 perguruan tinggi di Riau ini ada sekitar sudah 30% sepakat menjadikan itu mata kuliah umum, MKU. UNRI
ada sekitar berapa tuh 15.000 per semester per tahun itu menerima. Mereka harus belajar budaya Melayu loh, mata kuliah budaya Melayu gitu kan. Dan itu karakter. Kita ingin nanti ke depannya, mungkin abang kita simpulkan, ke depannya orang tahu bahwa ini sudah ada di Riau. Kalau dulu kan tahu di Riau ini kan jalan berlobang kan. Ya tak? Kalau di negeri dulu kan gitu kan. Tapi ke depan bang, kita ini sudah di Riau ternyata. Kalau mereka jumpa dengan orang baik, orang santun, orang berbudi pekerti itu, oh begini Riau-nya, kira-kira gitu. Mudah-mudahan ini tak mimpi bang. Gitu. Mudah-mudahan ke depan dengan hadirnya peraturan daerah ini juga membantu masyarakat Riau lebih baik lah. Amin. Lebih terhormat dan lebih manusiawi menurut saya. Dan kita juga berharap bahwa orang-orang yang cari makan di Riau ini yang mungkin angkanya di atas 85% itu mendukunglah keberadaan kebudayaan ini. Dan insya Allah ke depan kita akan lebih berbudaya dengan bantuan-bantuan mereka. Barangkali itu. Baik, terima kasih Pak Dr. El Mustian Rahman MA yang hari ini sudah berbicara, menurut saya sangat panjang. Tadi kita cuma menjadwalkan lebih kurang sekitar 40 menit, tapi karena sedapnya bercerita dengan beliau ini dan masukan-masukan beliau ini sangat berharga, baik oleh pemerintah, baik oleh anggota dewan yang sekarang menyusun pansus, maupun bagi masyarakat Riau yang menurut kita kebudayaan ini memang harus kita pertahankan. Kenapa? Di Indonesia ini menurut saya udah ada beberapa provinsi yang menurut saya udah mengabaikan adat, dan kita malah membuat peraturan daerah tentang adat. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi masukan kita bersama, dan kita berharap ini juga menjadi pegangan bagi masyarakat Riau, terutama masyarakat yang mengaku beradat ke depannya. Terima kasih, sampai ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba.